bertemu bersama kita orang-orang paling kece sedunia. Bersama saya, saudara kembar Lee Min Ho, Uya Minto, ya kan? Di acara yang sangat digemari oleh seluruh manusia dan juga tumbuh-tumbuhan di dunia dan dimanapun Anda berada. Dimana lagi kalau bukan di rumah, Uya. Umi, pernah terbayangkan ya Umi waktu dulu kepikiran ada di TV, jadi bintang di TV, masuk TV, pernah kebayang nggak waktu kecil? Emang sekarang saya masuk TV, Bos? Bukan, masuk WC. Di TV ini. Bener masuk TV? Alhamdulillah Iya. nggak kebayang sih, dari dulu nggak kebayang. Nggak pernah kebayang? Enggak. Dulu emang Umi cita-citanya apa waktu kecil? Dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi. Pantesan. Suka gua dong. Giliran sekarang disuruh nasihatin orang, nyanyi, dikit-dikit nyanyi kayak Saipul Jamil aja. Juragan, di sini kadang Idar suka sedih. Nah, Kenapa? Di sini kadang Idar suka cemburu sama Umi. kenapa? Dikit-dikit Umi, dikit-dikit Umi. Kok kenapa gede-gede Idar gitu, Juragan? Ya sadar diri lah, Dar. Orang kan ada porsinya, Umi cantik. Ya, alhamdulillah, terima kasih Juragan. Umi, Kirain Idar kamu kan ya gitu, Dek. cantik. Enggak. Coba, Idar lihat coba agak lebih rapat lagi duduk. Iya, Idar emang mau naik gaji, mau kasbon ya. Tenang aja, dah. Cocok banget. Hah? Cocok banget. Cocok, bagus. Cocok banget. Jadi apa? Udah pas. Jadi apa? Pas kalau diceraiin. Nikah aja belum, pacaran belum. Nih, Silakan ke belakang ya. dulu ya. Semua Selamat happy. happy apa? Happy. Bagus, Mardian. Tarik Bagi Juragan. Iwan. Ya. Mana Iwan? Mana Iwan? Momen kebahagiaan seseorang itu adalah menikah. Pernah kepikiran menikah nggak? Pernah, tapi Cowok aja masih belum lama. punya. Cantik-cantik gak punya pacar, cewek norak. Ya udah, maksudnya cariin lah. Hah? Cariin lah. Cariin jodoh kamu, calon suami kamu. Waduh, udah ada di depan kamu. Mana Di nggak sekitar ada? kamu. Nggak ada. Tahu nggak maksud saya? Aduh, tapi gini, berhubungan dengan email yang masuk Umi di rumah Uya adalah seseorang yang dia akan menikah beberapa hari lagi. Namun dia ragu akan pernikahannya. Bener apa enggak sih? Sampai dia, Mas Uya kalau nggak percaya, ini saya kasih surat undangannya, undangan perkawinannya, barang-barang seserahannya, foto preweddingnya semua ada. Tolong Mas Uya, ini demi kelangsungan hidup saya. Karena mendingan saya tahu di sini ya apa tidak sama sekali. Berapa hari lagi mau nikah? Dia sebetulnya ngirim email ini dari sekitar seminggu yang lalu. Tapi dia maksa. Akhirnya kita dapat perhatian kita, oh ya ini kenapa nih? Ternyata soal pernikahannya yang akan ada di beberapa hari ke depan. Pergi ke pasar beli kemiri, jangan lupa pakai sepatu. Maksud saya datang kemari bawa klien yang harus dibantu. Nah, perkenalkan, Mbak ini namanya Indah. Sore hari yang tidak begitu indah ini, Mbak Indah datang ke rumah Uya. Katanya sih ada yang mau diceritakan. Yang namanya orang mau nikah nih ya, raut wajahnya pasti berseri-seri dong. Tapi Mbak Indah ini kok enggak ya? Kenapa sih? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Sudahlah, mendingan kita dengar dulu aja. Ada apa sih Mbak Indah sebenarnya?
calon suami saya namanya Dendi. Dalam beberapa hari ke depan, saya dan Dendi akan menikah. Saya khawatir pernikahan saya sama Dendi akan batal. Ada hal yang perlu diperjelas antara hubungan saya dan calon saya Dendi. Makanya saya minta tolong Rumah Uya untuk menyelesaikan masalah saya. Siap Mbak Indah. Kalau begitu, buah pepaya di atas kursi. Mohon dibantu ya. Isi. Kalau gitu kita akan langsung saja undang klien kita yang katanya bakal menikah tapi dia tidak yakin dengan pernikahannya. Silakan. Mbak Indah ya? Iya. Dari email yang masuk agak sedikit apa ya, membuat saya bener nggak sih ini mau nikah beberapa hari lagi? Iya, 2 hari lagi saya mau nikah, Mas. 2 hari lagi. Tapi maaf ya, kita akhirnya baru mengundang Mbak Indah sekarang karena kita pikir awalnya bercanda. Karena banyak surat-surat yang masuk ke sini juga ternyata nggak semuanya serius. Ada yang cuma masuk TV doang, ada loh. Bikin-bikin masalah banyak. Nah, sampai Indah mengirimkan bukti apa? Bukti surat undangan dan lain sebagainya, akhirnya kita baru percaya. Gimana ceritanya gimana? Jadi gini, menjelang mau nikah nih, calon suami saya tuh agak berubah gitu. Iya. Dari mulai semuanya jadi di pending terus. Saya tuh curiganya dia ada main lagi sama mantannya yang kemarin, namanya Iwan itu, Mas. Iya, iya. Jadi, apalagi yang membuat kamu nggak yakin? Teman saya juga bilang ke saya, dia pernah ngeliat kalau dia lagi jalan sama si Iwan itu di Mall Taman Anggrek gitu. Iya. Jadi teman saya cerita ke saya, dia ngeliat langsung kan. Ya udah, saya di situ mulai berpikir-pikir, jadi ragu buat nikah sama dia. Jadi hilang kepercayaan saya sama dia gitu. Karena dianya udah mulai main-main lagi sama mantannya itu. Oke, tapi ini undangan udah kesebar semua nih? Udah, kan kita 2 hari lagi mau nikah. Jadi semuanya udah hampir 80% sih beres. Oke. Nah, katanya sampai sempat di satu malam kamu bertengkar hebat. Oh iya, saya bertengkar. Gimana tuh ceritanya? Jadi pulang kerja nih kita ceritanya, dia berantem kan di mobil. Saya hampir diturunin tengah jalan sama dia. Terus nyokapnya telepon bilang, udah souvenir semua nggak usah dibeli, mas kawin juga udah nggak usah dibeli, batal aja nikahnya kayak gitu kan. Cuma gara-gara ngeributin itu cewek. Kayak gitu. Oke, gara-gara kamu ngeributin itu cewek. Tapi kamu ada buktinya nggak? Buktinya kan karena teman saya itu cerita sama saya dan dia ngeliat langsung. Kalau si Dendi itu dia jalan sama si Wan itu, mantannya itu, Mas. Buktinya kata teman kamu gitu ya. Tapi kamu sendiri pernah lihat langsung nggak? Belum, saya belum pernah lihat langsung. Gimana nih Umi nih masalah begini nih? Ayo bisa bener bisa enggak sih? Iya, berarti Neng itu ibaratnya, ya Allah, kalau boleh saya bilang, Neng tuh bilang begini aja sama cowoknya. Ku pinta hidup serumah, satu atap, syak menikah, kau tak mau. Malah kau putuskan tali kasih sayang kepadaku. Kalau kata saya sih, Neng harus ada penjelasan itu dari calon suaminya. Jadi daripada ya mendingan jelas sekarang dibanding 2 hari lagi mau nikah nih ya? Iya, Oke, tapi emang bener ya. Waktu 2003 saya mau nikah tuh cobaan banyak banget. Ada aja dari orang ngomong begini, ada yang bilang katanya, Pak Astrid saya jalan sama nih ceritanya. Bener. Bilang katanya saya jalan sama cewek di Nah, Taman itu Anggrek. saya tahu. Nih, sumpah saya nggak pernah nonton jalan sama cewek di Taman Anggrek. Saya pernah bilang sumpah sama dia. Saya bilang sumpah. Orang saya jalannya di PS. Saya marah karena dia informasinya salah.
Tapi bener loh, dulu saya juga didudunya jalan sama cewek di Taman Anggrek. Padahal lo nggak di situ. Di Senayan. Oke, tapi sekarang gini, saya undang Dendi kesini langsung ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ada yang ngejelasin semuanya. Oke, biar jelas ya. Oke, kalau gitu, Dendi. Dendi sempat udah mau datang ke sini, tiba-tiba tadi malam sempat membatalkan. Dia bilang, nggak deh mas ya, gue juga udah males ketemu dia. Akhirnya kita omongin pelan-pelan tadi pagi, kita nasihatin, nggak apa-apa, nggak. Yang penting ngomong aja apa yang kau pengen ngomongin juga. Akhirnya bilang oke, tapi saya juga mau ngomong sesuatu tentang dia. Akhirnya Dendi tadi pagi menceritakan tentang satu hal yang dia juga kesal ke Ceweknya. Indah. Dan nggak apa-apa, kita mau dari dua-dua pihak nih biar sama-sama fair ya. Nanti kita akan mendatangkan seseorang dari versi Dendi, seorang dari versi Indah. Sekarang Indah, ini ada Dendi nih. Kamu tuh sebenarnya yakin gak sih mau nikah? Mau nikah nih, 2 hari lagi. Kalau jadi itu juga mas. Apa? Kalau jadi. Kok kalau jadi sih? Terus nggak yakin? Bukan nggak yakin ya, masih bimbang aja. Bimbangnya di mana? Sekarang kayak kemarin-kemarin aja masalah ada lagi gitu kan. Kelakuan kamu itu masih kayak gitu ya, udahlah. Ya kamunya juga kayak gitu, masih selingkuh, masih jalan sama Yuan. Kapan? Ya temen aku bilang kamu kayak Siapa gitu. yang ngomong? Ada, pokoknya teman kantor aku bilang kamu kayak gitu, Suruh jalan sini sama orang, Yuan. suruh sini. Siapa Ya yang udah nanti aku suruh ke sini Mas, panggil aja teman kantor aku itu. Ya. Tunggu. Apa sebenarnya sih lo kan juga kesel banget sama Indah nih? Den, kenapa sebenarnya? Dia curiga sama kamu. Ya gitu mas, maksudnya gimana ya? Hari-hari akhir-akhir ini tuh beda, marah-marah mulu Iya. gitu kan. Banyak lah hal-hal yang gak gue suka dari dia. Apa misalnya? Kayak bawel, terus hal-hal kecil tuh digede-gedein. Hal-hal yang nggak harusnya digedein tuh di Wajar lah kalau cewek bawel, cewek cerewet. Kalau kamu nggak mau sama cewek bawel sama cewek cerewet, pacaran aja sama patung yang cuma diajak ngobrol tuh diem aja. Aduh, ini kisahnya kayaknya hampir sama kayak saya sama Astrid ya. Ya itu dia cerewet banget. Makanya Nas, saya lagi nyari yang diem-diem dikit. Tapi kan katanya kalau cewek cerewet itu dia juga termasuk orangnya yang sayang banget. Sayang, kamu cerewetin aku dong kalau gitu. Ini anak bocah, so tau umur 19 tahun ya. Kalau kok cewek cerewet sayang. Denger dari mana, pacar aja gak punya lo. Gue pacarin juga lo ntar. Amin, bilang dong. Asyik tuh lagi nonton di rumah pasti gini, gitu kan. Sorry Mami, namanya bercanda Mi. Begitu. Tapi istri saya juga bawel loh, bener loh. Tapi oke gini. Tapi emang kamu bawel gak sebetulnya? Ya bawel kan juga buat kebaikan dia, bukan kebaikan saya. Kenapa kamu kaget tuh dibilang gitu? Kebaikan, apanya kebaikan gimana? Bawel yang gak jelas kayak gitu, Ya gak danta. Gak danta gimana? Semua jelas lah, mana ada orang marah-marah, orang bawel gak ada jelasannya. Ya semua ada lah. Marah-marah gak ada masalah. Masalah kecil gede-gede. Ya masalah apa? Dasar cowok mah di mana-mana egois. Emang cowok-cowok emang di mana-mana egois. Aku benci sama cowok. Ya Wan ya? Tapi kan Bener? pos-posku juga sama laki-laki. Kenapa jadi gitu? Enggak, emang cowok egois, makanya aku memutuskan sama wanita. Tapi emang kenapa ya cowok selalu bilang, cewek selalu bilang dasar cowok egois gitu kan? Dia bilang egois gitu ya? Terima nggak dibilang egois? Enggak. Yang gue bilang man, cewek-cewek yang kayak begini yang lebay. Lebay. Iya, emang. Cewek-cewek emang zaman sekarang lebay. Gak bisa begitu dong. Bos, gak bisa begitu dong. Gak bisa dibilang semuanya cewek-cewek lebay. Dengerin. Ya kadang emang
baik. Dikit-dikit cemburu hal. Gue setuju juga kadang-kadang sama Dendi. Hal kecil-kecil digede-gedein. Asli tuh masalah sepele jadi gede-gede. Itulah perempuan. Bos, kalau bos berani, bos kesini, jangan di situ ya. Benerin. Gimana gua berani? Ibu-ibu semua teman-temannya Astrid itu nggak boleh makan. Bos. Tapi kalau saya lihat Neng itu, kalau misalnya sama cowoknya dibilang bawel, saya percaya. Kenapa? Karena bibir tipis itu emang rada bawel, bos. Terus terang. Mohon maaf loh. Saya sendiri pernah dikata gitu kok sama suami saya. Saya dikata gini, untung aja Umi lo pinter nyari duit walaupun bawel-bawel, gua tahanin aja katanya gitu. Iya. Tapi gini, tapi lo cemburu sama Yuan? Iya, cemburu banget. Mantannya? Iya. Gak boleh gitu harusnya. Oh, nggak boleh. Karena bukan gitu. Maksudnya gini, cemburu tuh harus ada alasannya. Kalau cuma karena teman ya, iya bener deh nih. Ya kan temen gak harus cewek, semua bisa dong cowok. Saya juga boleh dong main sama cowok kalau gitu. Dan gak harus mantan juga dong. Nggak gitu, maksudnya gini. Kayak saya suka bingung, istri-istri kadang-kadang cewek-cewek tuh cowok main sama siapa, ngobrol sama siapa, dicemburuin. Padahal nggak semua kan, jadi cowok juga terbatas ruang geraknya kan. Enggak juga. Lo bener Den. Itu kan teman, maksudnya udah temen gitu, yang ngerti kan dia, yang pas buat cerita tuh dia, nggak ada lagi. Yang cerita sama mantan lo gitu? Iya, cerita juga Oh tentang itu dia. nggak boleh, lo salah. Mas iya sebenarnya belain si Asmi. Enggak. Gak ada bela-bela. Gini. Dah, daripada pusing, gua undang Yuannya kesini mau nggak? Iya boleh mas, undang aja biar semuanya jelas. Berani ya? Ya udah, undang aja. Kok takut? Nggak takut. Berani Benar. nggak? Berani. Bener ya? Ya udah mas, panggil aja Yuannya, suruh kesini. Benar. Wah, kalau gua ada aset begini dipanggil mantan gua mah puyeng gua. Untung mantan gua namanya Anto, Wawan. Jamil, jangan bersedang, panggil Yuannya. Sedang, panggil Yuannya. Ini nama Yuan. Masih sering curhat-curhatan sama dia ini masih curhat sama Yuan. Yuan kayak gini. Pantas lo cemburu. Ini sama Yuan. Iya. Cantik banget. Pantas dia masih curhat sama mantannya. Yuan, lu bisa nggak sih nggak usah ganggu Dendi lagi? Kan Dendi udah mau nikah sama gue. Kenapa lu diem? Merasa bersalah ya? Jadinya lu diem. Jangan gitu, kasihan dimarah-marahin. Cewek cantik kayak gitu. Yuan, benar mantannya Dendi? Iya, mantan Dendi. Cantik banget ya. Tapi udah mantannya Dendi kan? Den, berapa lama pacaran sama Yuan? Lama juga sih mas. Berapa lama? 3 tahunan. 3 tahunan. Lo pacaran sama Dendi berapa lama? Baru 2 bulan. 2 tahun. Udah kenal sama orang tuanya Dendi? Udah kenal. Kenal banget? Iya. Berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun. 2 bulan. 2 bulan kan pacaran udah mau kawin. Iya. Yang dulu kenapa 3 tahun nggak kawin? Belum jodoh kali. Lo kenapa sih masih suka ngubungin Dendi? Emang kenapa? Ada masih penasaran sama Dendi? Tahu nggak? Gue tuh udah lamaran. Kalau lu kan cuma di BBM doang. Mau dilamar. Mana buktinya? Enggak kan? Kok diem aja Yuan? Berarti masih ada apa-apa. Gue tanya sama lu. Lu masih suka jalan berdua sama Dendi? Iya, masih jalan. Ngapain lu jalan berdua sama dia? Apa yang lo omongin? Dendi suka curhat lah tentang lu. Lu gak sadar apa? Gue kenapa?
Emang ada yang salah apa sama gue? Coba introspeksi diri lo. Ya terus gue salahnya apa? Terus Dendi emang wajar curhatnya sama lo? Tenang Dan aja lah, kan Mbak. mantan. Kita tinggal temenan doang. Emang Nggak ada temenan hubungan harus apa-apa sama aja. lo? Enggak kan? Emang udah gak ada apa-apa sih, ya udah nyantai aja kek. Mau nyantai gimana? Yang namanya mantan ya udah mantan, gak usah dihubung-hubungin lagi. Oh, Denny malah belain Iwan sih, Den. Nah gitu mas, maksudnya Apa? gini loh. Dia tuh salah caranya, aturan cara dia tuh nggak kayak gitu. Kalau cara dia kayak gitu, yang ada gue makin gimana, makin mikir-mikir untuk sama dia gitu loh. Gue Kenapa? nyaman sama dia ngobrol. Aturan tuh introspeksi, rubah sifatnya nggak usah kayak Apa ya? gitu. Kayak gimana sifatnya? Ya kayak hal kecil gede-gedein, marah-marah gitu kan, bawel kayak gitu. Yang nggak penting diomongin nggak usah diomongin gitu. Jadi bikin ribut suasana. Sekarang gue tanya sama lu berdua. Lu kalau jalan berdua ngomongin apa sih? Gue jalan sama dia ngomongin lu. Iya, Ngomongin. kenapa ngomongin gue? Ya soalnya dia yang ngerti, dia yang kenal, dia yang tahu. Oh, berarti selama ini gue nggak ngertiin lo. Ya nggak gitu juga, maksudnya ya dirubah. Apanya yang dirubah kalau lu nggak ngomong terus sama gue? Apa gue tahu? Apa yang di diri gue harus berubah? Nah, gimana Umi ada sejauh ini apa yang pengen Umi omongin? Kalau saya pengen omong, Neng, itu Iwan jangan dicecer begitu mulu, Neng. Lah kesian sampai dari tadi udah kayak apa itu ayam kelolotan karet. Iya, pengen ngomong mangap, disamber lagi. Mangap, disamber lagi, kan begitu ya. Kasih kesempatan dulu. Kasih kesempatan dulu, cinta, sayang. Kenapa si Iwan malah seneng jalannya sama si Yohan ya? Coba cowoknya ngomong dulu dah, alasannya apa dulu. tuh Jangan benar. nyerocos saja itu yang di samping. Gue jalan sama dia gini mas, maksudnya kan curhat gitu Iya. kan. Curhatinnya juga nyuratin dia nggak ada apa-apa, kita udah nggak ada apa-apa. Cuma gue lebih respeknya dia tuh nyambung, diajakin ngomong. Kalau dia tuh Iya. tiap diajakin ngomong baik-baik tuh marah-marah segala macem gitu. Jujur aja sih ya, maksudnya gue sama dia kan emang udah lama banget pacaran. Gue akuin jujur nih, kita kan Jujur, klarifikasi ya. Oh, di bisa sini, jujur kan. ya, jujur ya. Silakan. Mendingan di sini belak-belakan tujuannya. Indah di sini kan pengen jujur, pengen karena 2 hari lagi mau menikah. Biar apapun yang terjadi di sini biar untuk kedepannya lebih baik. Baik. Ya kan, kalau jadi menikah harus clear masalahnya, kalau nggak jadi pun harus selesaikan dengan baik-baik, ya kan, dibanding menikah terlanjur nanti ada masalah. Jujur nggak apa-apa. Gue sebenarnya sama dia tuh gimana ya? Masih sayang gue sama dia. Lo masih sayang sama dia, kenapa lo mau nikahnya sama gue? Kenapa nggak nikah aja sama dia? Oke, gini. Intinya lo masih sayang sama dia. Bisa bilang gitu mas. Ya udah, mendingan kita nggak usah jadi aja nikahnya. Nih cincinnya gue balikin. Kita nggak usah jadi aja nikahnya. Nih cincinnya gue balikin. Ini, kenapa? Kan Dedi belum selesai ngomong. Tapi Dedi tadi jujur bilang masih sayang sama dia, tapi bukan lo nggak pernah pacaran sama dia kan? Enggak, gue nggak pacaran, gue curhat, sekedar curhat, gue nyeritain dia gitu loh. Gue minta Apa yang masukan, diceritain? gue minta masukan gimana ya ini calon istri gue tuh gini, kayak gitu. Ngerti dong maksudnya, nggak ngerti mulu sih. Ngapain lo harus cerita-cerita sama Yuan? Emang kenapa nggak cerita sama temen cowok gitu? Nggak ada yang ngerti mbak, maksudnya kan dia yang paham banget saya kayak gimana gitu kan. Tentang kisah saya sama si Indah tuh dia yang ngerti, dia yang paling ngerti. Jadi yang paling nyambung tuh dia. Sebenarnya gimana sih, Mi? Kalau curhat sama mantan itu gimana, Mi? Tapi dia merasa menganggap teman ya. Dari segi silaturahminya oke-oke saja. Tapi menurut Umi, siapa sih cowoknya tuh namanya? Dendi. Den, kalau misalnya lu mau curhat ya jangan sama mantan pacar lah, sama Umi aja. Tuh kan, nenek-nenek sirik mulu lah. Maksudnya begini, kalau curhatnya sama orang yang udah tua, artinya kan pengalaman hidup udah mulai banyak. Ya kan? Pertama, yang kedua, menghindari dari fitnah. Lah kalau curhatnya sama mantan pacarnya, siapa yang kagak sakit? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Hop. Lanjut, Bos. Gimana nih, Den?
Sini dulu dong, kan mau klarifikasi main pergi-pergi aja gimana ceritanya sih? Ya bener juga. Ya mending ngomong baik-baik dulu. Bener, klarifikasi kan. Gini, sini. Lo yang bujuk nih, gue gak bisa bujuk dia nih. Udah sini dulu, kamu klarifikasi, nggak usah langsung pergi gitu lah. Ya nggak gitu caranya dong. Dendi, ente nikah masih kurang 2 hari kan? Istikharah aja dulu. Sholat istikharah dulu, di antara duanya tuh mana yang paling bagus? Ya, istikharah 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. Iya, minta petunjuk ya. Iya. Tapi katanya juga kemarin beberapa hari yang lalu kamu sempat turunin di tengah jalan gitu. Hah? Sempat diturunin tengah jalan tadi cerita. Yang mana yang diturunin? Ceweknya. Gara-gara apa tuh, Den? Ada hal yang paling gak gue suka banget. Jadi ceritanya di jalan marah-marah tuh, dia lagi marah-marah soal Yuan. Gue kan bete juga, masih ditekan-tekan terus. Gue ceblakin aja kan, emang sebelumnya gue ngegepin dia jalan. Lu ceritain tadi pagi sama gue ya. Oke. Yang tadi itu dia jalan sama teman kantornya itu, mas, yang namanya Dehan itu gue nggak tahu lah. Halo, kamu ada bukti ya? Ada bukti, oke. Lanjut lagi terus. Ya, gue gak suka aja dia neken gue gitu. Gue gini lah, apalah. Enggak introspeksi diri. Ya kan Dehan kan istilahnya aku sama dia cuma temenan doang. Ya udah, kalau masalah temenan, ini gue sama dia temenan loh. Ya tapi kan kamu salah paham. Kalau aku sama Dehan kan Dehan cuma ngasih nganterin aku ke tempat souvenir, beli cincin mas kawin dan segala Ngapain sama macam. cowok? Ya tapi kan aku cuma temen doang. Kan punya temen cewek. Dan dia kan bukan mantan aku. Kalau kamu kan jelas-jelas dia mantan Ya sama kamu. aja introspeksi, makanya kalau ngomong. Introspeksi gimana? Semua kan awal dari kamu dulu. Nih mana Mi, ini sama-sama jalan sama satu mantan atau sama teman kantornya? Ya sebetulnya soal berteman itu kan bebas-bebas saja bos ya. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau terjadi fitnah ya hindarilah gitu. Neng juga begitu. Cowoknya jadi omel-omel, lah dianya sendiri pergi sama cowok. Ya boleh begitu. Orang itu harus ngukur ke diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri begitu sakit, berarti orang lain pun demikian. Begitu sayang. Cinta. Gimana? Jadi sebelum gue mau tanya sama lo udah ngegepin dia berapa waktu yang lalu? 2 hari yang lalu sih, 2 hari yang lalu. Oh, jadi duluan dia nuduh-nuduh ke lo soal Yuan, baru belakangan 2 hari yang lalu lo ngegepin dia, ngelihat dia sama Dehan teman kerjanya. Dan tadi itu yang pagi lo ceritain. Dan akhirnya tadi pagi si cowok ini bilang bahwa oke, saya mau datang ke rumah Uya, tapi saya juga pengen cowok yang saya curigain teman kantornya si Indah juga didatangin ke sini. Kita wujudkan. Kamu ada apa sama Dehan? Gak ada apa-apa mas. Kalau misalnya nggak percaya, panggil aja Dehannya suruh ke sini. Bawa. Benar. Iya, nggak Ada loh. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Suruh aja dia di sini. Biar dia jelasin semuanya. Biar clear masalah. Oke. Dua-duanya pengen. Langsung aja ada Dehan, tapi kita juga ngebujuk Dehan baru siang ini. Dan Dehan mau akhirnya datang ke sini, tapi dia nggak mau masuk ke studio ini. Kenapa mas? Masukin aja sini buat Takut emosi kamunya. Dia ada maunya di belakang aja. Dia minta ada batasan dari sini. Dia nggak mau juga dilihat mukanya. Nggak apa-apa, kita hargain kan pemerintahan dia, privasi dia. Ya, oke. Dehan, Cidar taruh di belakang. Cidar langsung hubungan sama kamera. Di sini ada layar juga. Ya. Biar temenin sama Ida di sini. Iya. Tanya deh sama juragan dari sana. Ini sudah ada. Oke. Ada Dehan di situ, kamu lihat aja ke depan, kamu ngobrol aja. Silakan. Langsung mas. Ya, ada di situ tuh. Ini di mana mas? Apa? Dia di mana? Di belakang. Enggak. Sebelah mana? Enggak, maksudnya kelarin aja lah mendingan lah. Iya. Enggak enak ngapain? Lo ngapain lo? Keluar dong, ngapain di situ lo? Ngomong sini depan gua. Maaf ya mas sebelumnya. Oke, tahan dulu. Mas Dehan, Iya. makasih udah datang ke sini ya. Iya mas Uya. Kita hargai juga, Mas Dehan nggak mau masuk ke sini, kita hargain. Privasinya juga kita hargain, mau di shot dari belakang aja. Mas Dehan, Iya mas Uya. kenal sama Indah? Iya kenal. Kenal sama Indah ya, teman kerja ya? Teman satu kantor. Oke. Denny, mau tanya apa Dehan? Lo ngapain lo jalan sama bini gue lah? Maaf ya mas Dendi. Saya kesini cuma mau menjelaskan aja, bukan mau nyari masalah. Maaf sebelumnya. Maksud lo apaan jalan-jalan sama calon bini gue? Lo tahu gue mau nikah.
Emang saat ini saya yang salah, sempat jalan juga. Saya akuin saya yang salah. Saya minta maaf. Keadaan saya di sini hanya ingin menjelaskan seperti itu aja. Maaf apaan, tahu diri dong lo. Keluar sini lo. Saya mau menjaga perasaan Mas Dendi juga, maka saya nggak mau keluar. Tapi Mas Dehan nggak ada apa-apa sama Indah ya? Sebenarnya sih Gini. Tapi Mas Dendi punya bukti. Ada bukti tadi Mas Dendi udah dibawa ya? Udah kasih ke tim kreatif ya? Udah. Nih, lo bilang lo nggak ada apa-apa. Sekarang gue pengen lihat dulu atau kasih lihat video ini yang dibuat sama Mas Dendi ke kita. Kita lihat. Nah, itu apa Mas namanya Mas? Jelas lo itu lo. Mas Dendi dapat dari mana video Mas? Ngerekam sendiri langsung, saya ikutin. Iya. Jadi saya ikutin langsung, saya rekam aja kan. Ya, emang kelakuannya kayak gini cewek. Ya nggak semua cewek kayak gitu. Lah kan ada sebabnya. Jalan sama dia kenapa? Orang cuma nyari-nyari nganter-nganter undang, nyari-nyari souvenir. Kan kamu udah nggak ada pernah ada waktu buat aku. Oke gini. Dean, Ya, sekarang Mas, jujur deh. Lo ada apa-apa nggak sama Indah? Jujur, mumpung di sini nih, tanggung sekalian. Sebenarnya sih saya pernah ada perasaan sama Indah. Perasaan apaan itu, Saya juga sempat nyatain perasaan saya, tapi emang Indahnya juga nggak ngerespon. Ya mungkin Indah lebih milih Mas Dendi. Saya sih minta maaf banget sama Mas Dendi. Saya yang salah di sini. Ya udah keluar dulu lah sini lah, ngomongin lah. Sekali lagi saya cuma nggak mau nyari masalah di sini. Saya cuma mau menjelaskan aja. Jelasin di sini depan gua lah. Gimana? Mas A. Mas A. Sini lo. Sini jelasin dong, ngomong gue dong. Ngomong depan gue tuh. Maksud lo apaan lo jalan-jalan sama calon istri orang lo, gile lo. Bukannya gitu Mas Dendi. Lo suka nyatain suka apaan gini gue. Saya minta maaf, saya akui saya salah. Saya minta maaf. Maaf. Karena Indah juga nggak respon, lebih milih Mas Dendi. Iya lah, nggak bakal milih lo, milih gue lah, ngaco aja lo. Saya nggak coba. Ngaca. Udah lah, sini ngomong depan gue sini. Saya nggak mau nyari masalah di sini. Saya cuma menjelaskan aja. Oke. Oh diri nih orang. Oke. Gini. Tapi intinya intinya lo nggak terjadi apa-apa sama Indah ya? Selama ini saya belum pernah ngapa-ngapain sama Indah. Sama sekali belum pernah ngapa-ngapain. Iya, nggak pernah ngapain. Saya minta maaf sekali lagi Mas Dendi. Intinya gini. Satu-satu nih, aduh, gue bingung. Dia kan udah cerita, dia jujur loh. Dia suka sama Indah, emang menyatakan bener Indah kejadian itu jujur dari kamu. Siapa yang dari kamu? Emang dia nyatain sama Indah, tapi kan Indah nggak pernah ngerespon, nolak terus. Cuman ya gitu aja, orang cuma minta tolong doang. Tapi kenapa nggak cerita? Dia tuh orangnya emosian. Nanti kalau Indah cerita-cerita ntar salah paham yang ada. Ya kan jadi sama. bukannya menghilangkan masalah, jadi menambah masalah lagi. Iya sih. Oke, sekarang satu-satu gantian. Kamu ke Yuan. Kamu udah percaya belum sekarang? Yuan udah hadir di sini no. Yuan ada yang mau kamu omongin ya Yuan? Coba dari kamu deh. Mbak denger ya. Aku sama Dendi itu cuma temenan doang. Semenjak kita putus, kita jadi teman baik. Jadi Mbak nggak usah takut saya ambil Dendi lagi. Toh Dendi cuma masa lalu saya. Sekarang sama Dendi udah temenan baik aja, nggak ada hubungan. Kamu punya cowok nggak? Punya. Nah, cowok lu tahu nggak kalau lu suka pergi sama Dendi? Aduh. Kenapa lu diem? Ngomong. Berarti sama ini cowok lu nggak tahu dong kalau lu pergi terus sama Dendi. Tahu nggak cowok lo? Jangan, nama cowok lu siapa? Hah? Nama? Siapa nama cowok lu? Terus kalau lo tahu nama cowoknya lo ngapain? Mau telepon dia? Iya panggil lah dan jelasin. Nih kalau ceweknya suka jalan sama cowok orang.
Siapa nama cowok lo? J. J. Panggilannya BJ. Tapi nggak ada apa-apa lo sama Dendi kan? Udah nggak ada apa-apa, tinggal temenan baik doang. Dia cuma suka curhat tentang tuh yang bawel, apalah segala rupa itu. Gue wajar dong kalau cewek bawel, berarti gue sayang sama dia. Tapi kalau terlalu bawel nggak bagus ya Mbak. Kalau mbaknya kayak gitu, gimana? Nanti Dendi berpaling lagi ke lain. Ya enggak lah, orang kita udah mau nikah, masa harus pikiran berpaling-paling lagi? Mana ada waktu. Nah nih, ya udah mau nikah. Berarti lo pengen nikah sama Dendi dong? Nggak tahu deh. Ini, satu nih, ini udah mulai clear nih. Umi, ini masalahnya gimana sejauh ini, Mi? Itu si Dendi nanti, kalau Umi boleh sarankan, banyak minum jamu tolak bawel. Udah dikasih penjelasan begitu masih kagak percaya lagi. Nah itu namanya kan sudah tabayun ya kan? Sudah ada penjelasan begitu. Iya. Iya makanya tadi jamu tolak bawel kan ada. Ini tuh. Tapi tuh, sama kamu udah selesai ya? Udah. Kamu udah percaya belum ini soal ini? Belum percaya. Jadi apa yang mesti bikin percaya ya? Jelasin sedetail-detailnya sebenarnya kalian tuh kayak gimana. Nah ya, nih dari mana? Dari Dendi apa dari? Dendi lah. Dari Den. Kamu cowok Den. Gini loh mas, gue kan emang udah jelas-jelas nggak ada apa-apa kan, udah ditanya tadi kan. Gue cuma nyurhatin dia biar kelar, biar dia tuh introspeksi gitu. Introspeksi gue juga nggak mungkin nikah sama dia, nggak mungkin. Gue udah milih lo, harus ngejalanin sekarang. Percaya dong. Gimana gue mau percaya di belakang gue aja lu kayak gitu. Aku mau kamu tuh berubah. Kamu tuh udah nggak yang kayak kamu yang dulu. Biasanya kamu yang dulu tuh suka bikin nyanyian, suka nyanyiin aku, bikinin puisi buat aku. Sekarang tuh udah enggak. Kamu berubah? Berubah. Berapa lama ini? Berapa bulan ini? Iya. Berapa sebulan ini udah berubah? Semenjak mau nikah? Iya, semenjak mau nikah. Tuh Den, dia ini dari Indah nih. Kamu berubah, kamu udah nggak romantis lagi berarti? Enggak. Dulu romantis? Banget. Kayak apa lu romantisnya? Ya suka nyanyiin lagu-lagu kesukaan kita berdua. Ini udah mulai ada titik terang nih. Sebetulnya tadi gengsi-gengsian, sekarang udah mulai jujur nih. Gimana Den? Gini loh mas, gue tuh kan bukannya berubah gitu loh. Gue sibuk ngurusin kayak masalah mau nikah kayak ini kan ribet banget ngurusinnya kan. Yang ngerti lah gitu, tolong ngerti dianya, nggak marah-marah kayak gitu, omongin baik-baik kan enak. Tapi lo ngakuin nggak lo berubah soal itu? Ya gue akuin, gue sibuk mas asli, sibuk kerja segala macem ngurusin ini itu kan. Tapi lo dulu romantis, lo akuin? Iya. Sekarang udah gak ada lagi romantis lagi dari lo ke dia? Mungkin itu kali yang bikin cewek juga jadi akhirnya yang mungkin hal kecil jadi besar. Karena hal yang kecil yang buat cowok mungkin cowok ngerasa masalah kecil gue biasa aja nih gak romantis. Tapi buat cewek itu besar. Dan hal yang kecil itu kadang-kadang kita sadari sebetulnya besar buat pasangan kita. Ya, begitu pula sebaliknya. Pasangan kita ngerasa yang kecil itu sebetulnya buat dia besar. Nah mungkin buat Indah perhatian tuh hal yang menurut kamu kecil, Den, tapi menurut dia besar artinya. Mungkin itu awal muasalnya permasalahan di antara kalian, jadi curiga, cemburu, balas-balasan, gitu akhirnya. Sekarang Indah maunya apa? Ya aku sih maunya dia kayak yang dulu lagi. Mulai perhatian, mulai suka hal-hal yang romantis. Nyanyiin lagu lagi buat aku, kalau aku lagi marah. Gak diturunin tengah jalan ya? Enggak, udah enggak yang kayak gitu-gitu lagi. Lagu apa sih yang sering dinyanyiin dulu sama kamu? Lagunya ini sih paling Afgan mas. Lagunya Afgan. Afgan. Coba dong, coba lagu yang dulu sering lo nyanyiin dulu. Lo sayang gak sama cewek lo jujur? Kalau istri lo 2 hari lagi nikah lo? Ya sayang lah mas, sayang banget. Cinta. Tuh, ngomong dong. Kamu pengen aku nyanyi? Iya, nyanyi lah. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi.
Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Say something. Kamu jangan marah-marah terus. Aku tuh nggak mungkin balik lagi sama Yuan, ya nggak? Dia tuh udah punya cowok. Aku temenan sama dia. Aku sayangnya sama kamu. Udah, kamu jangan marah-marah lagi. Kita kayak dulu lagi, ya nggak? Pada kita nikah loh. Mau kan nikah sama aku, kamu? Mau kan nikah sama aku, kamu? Iya, aku mau nikah sama kamu. Terus kenapa dibuang dari cincin? Ya, aku kesel sama kamu. Pakai lagi dong. Pakai lagi dong, ngapain dibuang? Ngomong, kita ngomong soal apa dia? Asal keluarin aja semua. Udah keluarin sebelum nikah nih. Jangan pernah ada cewek lain lagi di lingkungan kita. Jadi nantinya jadi suami yang baik buat aku dan anak-anak kita nanti. Nggak ada lagi berantem-beranteman lagi atau apapun itu. Semua yang ada yang salah diperbaiki lagi. Ini orang datang sini udah mau batal nikah loh. Iya. 2 hari lagi loh. Makanya apa itu tadi, perempuannya itu kan perlu penjelasan yang jelas ya. Kayak saya dulu bos, mohon maaf loh, pengalaman pribadi. Ini benar-benar nih. Iya, saya dulu tuh marah banget kalau saya dikata jelek begitu. Padahal? Iya, saya kan kesel kan bos ya, orang saya cakep begini dikata jelek gitu kan. Saya akhirnya tanya, apa sih maksudnya saya kok dibilang jelek? Nggak taunya apa, dia bilang jelek saya itu artinya jelita dan intelek. Jelek sama, orang juga ngatain saya jelek. Katanya apa? Jelas-jelas keren. Tapi bahagia banget, happy nih, lega, udah plong nih. Datang ke sini, ini diundang nggak kita datang nih, 2 hari lagi kawin loh. Iya, kondangan. Iya lah. Gini, gue pengen nanti kawinan dia di beberapa episode lagi setelah dia nikah, diundangin, ditayangin di sini ya. Biar bukti kita berhasil menyatukan orang yang udah batal nikah, mau batal nikah, bersatu kembali. Biar rumah Uya orang lihat bahwa dia selalu mencoba untuk menyelesaikan masalah orang ya. Oke gini, Nanas, ayo dong nikah. Sama siapa? Pacaran aja belum. Cari cowok dulu, mau dicariin? Mau. Mau dikenalin? Mau. Hai Uya. Gini, untuk terakhir gue pengen lo nyanyi lagu tadi Terima Kasih Cinta. Boleh ya? Nah, kasih mic-nya. Tuh, lo di sana tuh, berdua. Lo temenin dia. Tuh, karena suaranya bagus. Emang laki lo kerjanya apa sih? Ngeband. Hah? Ngeband. Oh, emang ngeband. Kalau begitu, nanti aja Juan ya. Terima kasih banyak buat pemirsa Rumah Uya. Terima kasih juga Umi, terima kasih Iwan, dan terima kasih juga akhirnya kita alhamdulillah bisa menyatukan orang yang ribut jadi malah mau nikah 2 hari lagi. It's the little things you do for your loved ones that they appreciate the most. Oke. Ya. Artinya ada di bawah ini dan gue masih ada di sini. Ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Rumah Uya. Rayu kalau